tadi kan tuh sampai temen lu bisa itu akhirnya bareng sama lu tuh ya di sana. Nah terus lanjutannya gimana tuh? Ya selama dia netep di barber itu akhirnya gue memutuskan buat cabut dari barber itu kan. Ya teman gue gantiin posisi gue di situ sebagai partner teman gue yang satunya. Kenapa gue cabut? Karena memang pemikiran gue sekarang udah gue pengen mandiri gitu kan. Karena mungkin gue udah banyak ngambil pelajaran dari selama gue bertahun-tahun di tempat ini. Dan di sini pun gue juga ada dorongan dari bokap gue ini tadi balik lagi. Karena bokap gue ini pensiun kerja, ya kan. Ya di situ mungkin punya patokan modal lah. Ayo buka gitu kan di rumah. Gue masih belum punya kepikiran kalau gue tuh pengen buka juga sebenarnya. Betulnya pada saat itu belum ya? Belum, karena memang kan ingin nyoba gitu kan. Ya udahlah, dan gue tuh sempat mikir di tempat gue ini apakah menutup kemungkinan kalau gue bisa gitu kan. Ternyata ya memang tidak menutup kemungkinan. Perihal besar gue di sini mencoba bangun pelan-pelan. Gue ada modal gitu kan. Buka lah gue di rumah. Dan gue ngontrak suatu tempat lah buat gue. Oh berarti bukan di rumah lu nih, bukan, tapi lu cari tempat lain. Ya memang mungkin dekat dari rumah karena rumah gue di Bekasi gitu kan. Dan gue pulang lah ke Bekasi gitu. Gue dari Bekasi, gue kan kerja di Jakarta itu kan memang gue ngekos dan gue jarang pulang ke Bekasi. Sampai akhirnya gue hengkang dari barber ini, gue buka untuk balik lagi ke kampung gue gitu, ke rumah. Nah itu lu pada saat itu sudah terpikirkan konsep dan nama itu apa? Gue belajar dari tempat gue yang sebelumnya lah gitu kan, karena memang tempat yang sebelumnya itu nggak yang hipster banget lah gitu kan, yang hair cutting room lah, ruangan potong rambut. Dia konsep lebih ke retro gitu kan sebelumnya, dan gue di sini gue punya tempat sebenarnya bukan ruko gitu kan, bukan rumah toko, karena gue ngontrak itu suatu rumah dalam bentuk rumah gitu, tempat tinggal yang ada kamar, ada teras. Oh jadi satu rumah itu emang buat barber aja? Buat barber aja di luar tempat tinggal asli gue sama orang tua gue. Berarti kalau pulang dari barber ya lu pulang ke rumah gitu kan? Enggak? Gue balik ke rumah. Berarti bukan di tempat, jadi tempat tinggal lu bukan? Bukan, ya walaupun bisa dibilang itu rumah gitu. Jadi sebagian ruangan yang bisa gue manfaatin ya gue kadang tidur di situ juga. Gue tidur di situ juga. Sendiri berarti? Gue tidur sendiri. Berdua enggak? belum punya yang nemenin. Oh berarti masih jomblo apa gimana? Jomblo sekarang? Sekarang enggak, kalau sekarang enggak. Lu soalnya pikirannya gitu ya, ada rumah kosong ya kan? Nah pikiran lu udah lama gitu kan? Sujon aja lu. Ya kan kita belum tahu dia itu masih single atau udah punya istri, kan itu belum tahu. Masih sih. Atau mungkin selama belum nikah ya gue bilang single nggak apa-apa kali ya. Nah emang single kan? Ya single. Betul. Belum. Nah jadi gitu ya, jadi lu memang punya konsep itu adalah rumah ya, jadi rumah itu lu sewa rumah bukan ruko ya. Gua sewa rumah ini untuk gua terus manfaatin. kemudian di kamar itu lu jadikan apa tadi disebutnya? Kalau Room hair cutting room. Itu lebih ke ya, itu hair cutting room itu lebih di ruang tamu lah kalau di rumah. Lebih di ruang tamu, tempatnya rumah kalau kita nerima tamu. Bukan itu. di kamar, Bukan, kalau di kamar itu bukan barbershop. Ini spa. Enggak, gue pikir gitu, itu adalah room, jadi gue pikir itu di ruangan kamar, memang lu desain untuk jadi studio lu atau room haircut lu gitu tadi. Ya itulah mungkin lebih ke hair cutting room sama hair studio lah gitu. Berarti di living room. Living room bisa. Oh jadi gitu ya, di rumah Ya, gitu ya. di rumah di satu dengan nama adalah Ken Cuts Barbershop ini juga ya Ken Cuts Barbershop. Ini logonya yang gue bikin simple dengan yang mungkin bahasa Inggris yang absurd mungkin lah. Ini bahasa gaul gue lah sendiri. Ken itu bisa Lah dapat gue, intinya orang tahu gue dapat memotong gitu kan. Kan kenapa namanya dapat memotong kan bisa diartikan luas sih, memotong
Padahal di kertas, motong plastik, motong gaji ya. Tapi di luar dari CanCut itu panggilan lo sebenarnya. Ya kancut gitu kan. Jadi nggak kalau buat orang wah di kancut aja lah gitu kan. Karena memang gue udah akrab dipanggil kancut Panggilan gitu. udah dipanggil kancut ya. Jadi dari segi nama pun wah itu udah pas banget dengan nama Ya. sendiri, ada filosofinya gitu kan. Kancut gitu kan. Buat dari slogan Hair Good Life Good ini ya gue bisa ngasih sedikit penjabaran kenapa Hair Good Life Good atau Good Hair Good Life. Ya otomatis kalau dari atas lu udah good, nggak mungkin kan kehidupan lu jelek gitu kan. Wow. Ya masa lu udah stylish banget tapi kehidupan lu jelek kan nggak bagus kan, kurang lengkap. Makanya gitu. rambut bagus, kehidupan juga harus bagus. Itu filosofi. Filosofi aja. Jadi apa keinginannya dia sebagai seorang capster yang punya barber seperti itu. Konsumennya akan jadi seperti Slogan itu. gue itulah, rambut bagus, kehidupan juga harus bagus, ya kan. Banyak yang dikatakan pulang-pulang ganteng, terus datang kucel, pulang gentle. Gitu. Nah, itu kalau di CanCut apa itu juga nama resminya adalah CanCut berarti ya. Kalau di CanCut itu berapa tuh harga potongnya pada saat itu? Gua itu dari awal ngerintis itu, jadi gue cabut dari The Haircuts Jakarta ini gue 2015 akhir. Dan gue buka ngerintis CanCuts ini dengan pakai nama gue sendiri di awal 2016, 1 Januari 2016 itu gue soft opening. Nah, Berarti bulan ini emang bulan kelahiran CanCut. iya, ulang tahun ke yang 4 tahun lah mungkin kan, 16, 17, 18, 19, 20. 5 tahun, di tahun kelima ini sekarang. Oke. Kemarin Enif. Jadi berapa harganya? Harganya itu gua buka buat price list yang ada. Kalau buat dewasa, buat adult, 25.000. Kalau buat kids, buat anak-anak 15.000. Dan itu gua ada kenaikan di akhir 2020 kemarin. Sekarang aja kalau buat sekarang ini buat adult 25.000, kalau buat anak 20. Sebelumnya dewasa 20.000, anak-anak 15.000. Jadi dulu itu harganya yang dewasa 20.000, Ya. yang anak-anak 15.000. Ya. Begitu ada kenaikan, naiknya 5.000. Jadi Ya. 25 untuk yang dewasa, 20 untuk yang anak-anak. Ya. Nah, kalau yang udah dewasa tapi kelakuan kayak anak-anak, Aku mau. Ya itu bisa disesuaikan lah dengan potongannya, paling gua standar potong aja ya. Biar dia sadar, dia biar bisa mendewasakan diri. Tapi dengan harga 25.000 itu termasuk yang standar sih kalau menurut gua. Kalau yang ringan lah. Standar. Kalau bahkan di beberapa tempat tuh gua 50.000 gitu. Ya. Bahkan mungkin ada juga yang 100.000 gitu kan. Nah, pada saat lu ngebangun CanCuts ini berapa modal yang dibutuhkan pada saat itu? Mungkin gua lupa ya dari segi perincian gua belanja atau apa segala macem buat properti barbershop gua ini. Sebenarnya mungkin nggak terlalu besar. Kayak kira-kira yang mungkin yang lu inget aja gitu. Yang gede banget gitu. kalau termasuk sama kontrakannya lah ya, sama total. tempat singgah gue yang gue kontrakin ini kemungkinan ya bisa sampai 20 sampai 30 lah. 30 juta 30 juta. modal awal. Bahkan bisa lebih murah sih sebenarnya kalau lu punya tempat sendiri. Betul. Enaknya mungkin mungkin besar di awal tapi kelanjutannya tuh untuk setiap harinya kan nggak ada ini ya, nggak harus beli bahan makanan. Ya, itu modal awal aja sih, modal awal. Jadi selebihnya tuh kita nggak kayak usaha makanan, pakaian gitu kan yang harus merhatiin dapur, habis kita harus belanja lagi. Jadi usaha barber mungkin di modal awal doang. Di modal awal itu ya kita nyiapin buat perincian beli, terutama tuh kaca, kursi, sisir, gunting, interior juga interior untuk perintilan itu bisa disesuaikan nanti gitu kan. Untuk pengeluaran juga paling apa sih, listrik ya? Ya itu di akhir kita mikir payment listrik aja gitu. Kalau buat yang lanjut selebihnya itu nggak ada, karena udah dibuang di modal awal doang gitu. Selebihnya cuma kita bayar listrik, mikirin bayar listrik, bayar uang keamanan setempat, gitu, uang sampah karena kita buang rambut. Jadi memang besar di awal aja gitu. Besar di awal. Nah, gini,
kalau menurut gua lu tuh sebetulnya juga cukup cerdik juga ya, karena lu tuh sewanya rumah, bukannya ruko. Iya. Gitu. Biasanya kan pasti orang nyarinya ruko, pinggir jalan. Nah, ini ada kaitannya juga sama kosnya juga, gitu loh. Masalah budget juga nih untuk modal awal kan. Iya. Karena memang barber itu salah satu kuncinya adalah lokasi. Nah, bisa diredus kosnya itu dari itu tuh dia sendiri sewa rumah, karena rumah sama ruko itu beda harga loh. Betul. Memang. Ya kan? Nah itu kan udah nge-trick banget tuh, cerdik juga kan. Nah kira-kira barber itu bisa nggak sih modal awalnya tuh yang ya ada orang nih pengen usaha barber tapi mentok di modal awal. Kira-kira ada nggak sih yang gimana caranya supaya bisa lebih Meminimalisir gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih, nggak terlalu patokan biaya gitu kan, modal di awal. Kayak lu punya uang minim dengan uang 5 juta misalkan. 5 juta? 5 juta bisa gitu kan. Maksudnya terkejut. Wow. Ya itu bicara kalau misalkan kita syukur-syukur dan alhamdulillah kita punya tempat sendiri gitu kan. Dengan uang 5 juta kita pada inti aja di properti inti kayak clipper, gunting sisir, kursi kaca, udah gitu. Ya selebihnya kan kalau sekarang kan barbershop itu dengan fasilitas sofa yang nyaman dan AC buat pendingin ruangan itu kan. Yang bikin jadi kos awal untuk membesarkan itu kan. Itu kalau buat meminimalisir sebenarnya kalau memang lu udah bisa ngeyakinin barbershop lu ini bisa nyaman buat orang dengan uang 5 juta pun lu udah bisa buka gitu. Lu beli clipper, beli kaca, beli kursi gitu kan. Nah, jadi ternyata bisa nih, ya kan, dengan budget 5 juta pun sebetulnya bisa jadi barbershop gitu kan. Bisa. Nah, atau gini, atau lu ada kemitraan nggak, atau ada franchise atau apa itu yang ingin usaha sama lu gitu. Mengingat lu kan juga pengalamannya tadi udah seabrek gitu kan, dan juga udah handle artis-artis, lu juga sempat pegang barbershopnya Adit, Insomnia gitu. Kira-kira kalau ada orang yang tertarik gitu kan dengan lu, dengan usaha lu gitu kan, nah itu kira-kira gimana? Ada kemitraan nggak Kencuts ini? Kalau kemitraan kemungkinan besar sih akan ada. Kayak mungkin dari teman dekat lah gitu kan, yang mungkin mau join atau mau beli putus nama gitu kan, terus franchise. Itu kemungkinan ada, pasti nanti ada. Tapi sekarang ini kalau misalnya nih tiba-tiba setelah video ini ada, terus ada yang mau sama usaha lu nih gimana? Lu siap gak? Sangat membuka peluang sekali buat sangat membuka peluang sekali buat kerjasama gitu, buat sebagai jadi partner gitu kan, barangkali bisa jadi investor gua gitu kan, terus mau buka cabang di mana setelah ini 2, 3, 4, 5 sampai selanjutnya, bahkan gua bisa buka di daerah-daerah tertentu yang kemungkinan agak jauh dijangkau dari customer gua yang sekarang gitu kan. Bang, Mas, Om, gua mau ini nih join sama lu gitu kan. Gimana? Ya tinggal di briefingin aja gitu. Kemungkinan tuh pasti ada. Wah, kaget kan lo. Jadi dia membuka peluang untuk bisa join, bisa franchise, bisa kemitraan, bisa kerjasama, bisa jadi investor, ya kan? Nah, untuk informasi lebih lanjutnya gini, itu kan tadi kalau ada orang yang mau itu. Nah, untuk meyakinkan bahwa kalau kalian mau usaha barber itu menguntungkan loh, gitu. Nah, itu kira-kira perhitungannya gimana sih? Perhitungannya kayak dari harga 25.000 itu keuntungannya berapa, target dari seharinya berapa gitu, kira-kira gimana tuh? Buat perincian kita bicara income lah gitu kan, kalau kita mau buka barbershop gitu kan. Pertama menyesuaikan tempat dulu juga sih, kenapa harus kita punya patokan harga nih di setiap daerah yang kita tempatin. Itu untuk kos awal ya? Buat kos awal.
intinya kita harus punya patokan income per hari dulu gitu kan. Nanti di situ kebaca lah dari awal kita buka, kita punya customer yang baru datang bisa jadi customer tetap sebulan sekali datang. Jadi kita bisa ngerinci nih, kayak kita punya patokan sehari 2 kepala lah minimal gitu kan. Dengan harga 25.000 kan itu udah dapat 50.000. Itu masih kita bicara bersih, bicara kotor gitu kan. Kalau misalkan bisa 2 kali lipatnya, kalau kita nggak punya jam tutup, income kita satu hari itu bisa 150 atau 100.000 katakan. Ya kita kalikan dalam sebulan itu kan kita bisa tanpa libur. Itu kan kita bisa jika kita bisa kita hitung kita punya budget kurang lebih 3.000 lah, 3 juta gitu kan. Ya kalau misalkan dikatakan manisnya bisa 2 kali lipat dari income yang udah kita patokin per hari, kan bisa lebih besar itu kan. Ya, jadi intinya adalah tinggal pengalinya aja ya. Dalam satu kalkulasi. hari itu targetnya berapa ya kan. Misalkan nih si calon investor atau calon orang yang ingin membuka barber itu kan bisa lihat potensi di wilayah setempat tuh ya kan. Oh kira-kira ini di tempat sini tuh potong rambut itu kayak dia di tempat potong rambut ngantri berapa orang katakanlah dia bisa antriannya bisa sampai 5, 10, bisa 20. Nah itu tinggal dikalikan untuk Kalikan income, aja ya. untuk kalkulasinya. Terus itu menarik bukan? silakan kalau mencoba tapi belajar dulu, jangan sampai bikin pitak. Oh, ini yang paling penting. Pada saat nanti ada orang yang ingin kerja sama, lu akan support capsernya juga ya? Ya itu pasti hiring. Gue juga bakal jadi seorang trainer buat si Capstar ini. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan customer yang datang tuh pengennya kayak apa. Jadi nggak sekedar hanya motong lah gitu. Nah, itu tadi kalian disuruh hitung sendiri berapa income yang akan kalian dapat. Tapi, nah sekarang kita ingin tahu nih, Kencuts sudah berdiri 5 tahun. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kita ingin tahu nih, ya kan? Income per bulan itu berapa sih kalau yang mau usaha barber gitu? Jadi biar ada bayangan nih. Modal kan tadi, wah lu bisa bilang mulai dari 5 juta ya kan sampai tak terhingga gitu kan, tergantung lu mau lokasinya di mana. Nah, income-nya berapa nih biar mereka juga tahu nih. Kira-kira yang pada saat lu buka Kencuts itu berapa nih income-nya nih? Income-nya tuh bisa mencapai 2 digit lah. 2 digit ya? 2 digit. Itu dari situlah mungkin lu kebayang bisa buat buka cabang atau apa kan. Jadi nggak usah diraguin lagi. Jadi kita juga nggak mikirin pengeluaran lebih untuk kayak makanan, beli keperluan dapur atau apa gitu kan. Jadi yang datang itu ya cuman duit dan duit. Kita modal kreatif aja, modal standby kreatif, dan kita lebih enak punya waktu yang fleksibel. Lalu itu 2 digit itu berapa sih? Itu gue penasaran itu sama 2 digit itu. Coba biar sebutkan biar teman-teman deh tahu gitu. Maksudnya usaha Kencuts ini gitu kan. Lu pernah berapa sih? The range pendapatan lu itu dari berapa sampai berapa yang paling besar deh? Itu sebulan bisa dapat 27. wow 27 juta. 27 juta. Lu serius dong, kita tuh harus excited lu kenapa? 27 juta kapan lagi 27 juta? 27 juta. Bayar uang sampah cuma 27.000. Uang sampah 27. Listrik Tergantung ini aja pemakaian kita ya. Kita paling cuman kan tadi cuman alat-alat aja, lighting, cuma sama AC gitu doang. Ya mungkin bisa di kisarannya nggak nyampe sejuta, paling 300-500 ribu untuk pengeluaran gituan lah. Nah, jadi buat yang ingin bekerja sama, ingin yang apa, Mbak? Kerjasama, join atau franchise atau mau pakai nama Kencuts itu bisa. Atau ingin dimentorin langsung, ya kan? Sama. Kagak, gue juga bingung.
atau yang ingin dimentorin langsung Ya. oleh Eka Kancut nih, boleh juga ya kan. Nah, di mana nih untuk menghubunginya nih? Gimana nih, Kak? Ya paling bisa. Ada IG? Ya, kalau media sosial, kalau buat media online itu paling di IG barbershop gue bisa Namanya? kontak langsung. Namanya? Namanya Ken Cuts. Oh, ada di sini nih. Iya, Ini, nanti. Oh, gua colok juga. Nanti di sini nih. Iya. Ya pokoknya di sini. Terus Nanti lu bisa kontak direct handphone bisa message. di sini ditaruh. Ya, memang ini kan akun bisnis ada tertera nomor handphone, email, ataupun Oh, di direct IG itu message. sudah ada ya? Direct message juga bisa. Oke. Jadi tidak perlu lagu lagi. Tadi sudah diceritakan kalau Eka itu adalah capster dari barbernya si Adit Insomnia artis, dan udah banyak juga artis-artis yang kepalanya itu dipegang. Songong juga Iya. nih namanya. Iya. Nggak bisa diremehin juga sebenarnya oleh seorang capster tuh, karena dia kan nggak sepele gitu. Dia membuat hasil seni di atas kepala kan. Seni juga. Membuat seni di atas kepala gitu kan. Betul. Yang berani megang kepalanya presiden. Benar. Yang megang kepalanya presiden ya tukang potong rambut ya. Tapi tidak semena-mena gue mendorong-dorong kepala, tolong nengok kanan, nengok kiri, enggak. Nah, itu gue jadi penasaran nih, bro. Masih. Iya. Acius. Aw. Perlu diingatkan sekali lagi, pokoknya jangan Boleh. Iya, pokoknya jangan ragu lagi buat ngubungin gitu kan. Bahkan mau join ataupun mau memodalkan. Oh. Investor. Iya, Investor. sebagai investor kita bisa jadi rekan partner kerja. Perspektif Betul. Nah, gitu. Nah, itu tadi sharing dari Ken Cuts owner ya kan, Bersama Eka. bersama Eka. Jangan lupa ya untuk follow juga Follow. IG Ken Ken Cuts ya. Dan IG-nya Mas Eka juga ada ya, Kak? ada di situ juga mungkin ada tag nama gua di foto-foto gua lagi kerja gitu. Ya, jangan lupa juga follow IG gua Tonda Ya. Putra ya, dan Dan sebanyak-banyaknya. Eki Maulana gua. Sekarang pegang handphone sekarang. Ayo sekarang. Sekarang. Ditunggu ya. Kita sudah Kobis Koperasi, Iya. sudah Kongko Bisnis, Kongko Penuh Penuh Inspirasi, inspirasi. ya kan? Nah, jangan lupa ya untuk subscribe, Like share, dan komen. sebanyak Banyaknya. Mungkin itu aja buat teman-teman. Terima kasih banyak dan juga terima kasih buat Eka. yang Terima kasih. meluangkan Terima waktu. kasih. Eka Ken Cuts. Barber, Biar akrab panggil Kancut dah, mau apa? hairstyle, hair good, life Life good. good. Oke. Jangan terima lupa kasih kalau banyak. jangan lupa Waktunya. kalau rambut udah bagus, kehidupan juga harus bagus. Itu adalah moto dari Ken Cuts. Ya. Itu aja di episode kita kali ini. Yes. Sampai jumpa nanti di episode berikutnya dengan sepenuh hati. Lu suka mempar ini sih. Gue gak siap sebenarnya. Oke, sekarang kita begitu ya. Iya. Oke, kita tutup aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.